Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang qadar Allah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, pengertian qadar. Qadar adalah ketetapan Allah yang mencakup segala sesuatu yang terjadi di alam semesta sesuai dengan ilmunya yang maha luas. Qadar merupakan bagian dari keimanan kepada takdir yang wajib diyakini oleh setiap muslim dalam Islam. Qadar juga mencerminkan bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah, tetapi manusia tetap memiliki peran dalam menjalani kehidupannya. Dalil-dalil tentang qadar. Dalam Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Al-Quran, Surat Al-Qamar ayat 49. Yang kedua, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Al-Quran, Surat At-Taghabun ayat 11. Dalam hadis Rasulullah SAW, segala sesuatu telah ditakdirkan, bahkan kelemahan dan kecerdasan. Hadis Bukhari Muslim. Dalil-dalil ini kita diajarkan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini sudah ditentukan oleh Allah. Kita sebagai umat Islam harus selalu berusaha. Tetapi kita juga harus menerima takdir dengan penuh keyakinan bahwa Allah mengetahui yang terbaik untuk kita. Qadar Allah dan kehendak bebas manusia. Dalam Islam, ada keseimbangan antara ketetapan Allah dan usaha manusia. Beberapa mazhab memiliki pandangan berbeda tentang hal ini. Yang pertama, mazhab Jabariyah, menganggap manusia tidak memiliki kehendak bebas, karena semua sudah ditentukan oleh Allah. Berarti, manusia tidak bisa memilih jalan hidupnya sendiri, karena segala tindakan dan kejadian dalam hidupnya sudah ditentukan oleh Allah. Dalam pandangan ini, manusia hanya mengikuti takdir yang sudah digariskan oleh Allah tanpa adanya kebebasan dalam memilih. Dan menurut mazhab Qadariyah, menganggap manusia memiliki kebebasan mutlak dalam menentukan hidupnya. Berarti, manusia sepenuhnya bebas untuk menentukan tindakan mereka tanpa adanya intervensi dari takdir Allah. Mereka percaya bahwa Allah memberikan kebebasan penuh kepada manusia untuk memilih dan bertanggung jawab atas keputusan mereka. Sedangkan menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, khususnya mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, mengambil pendekatan tengah, yaitu manusia memiliki kehendak, tetapi tetap dalam batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Hikmah beriman kepada qadar Allah. Keimanan kepada qadar Allah memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan ketenangan jiwa. Seseorang akan lebih sabar menghadapi ujian hidup. Ketika seseorang beriman kepada qadar Allah, dia yakin bahwa setiap ujian atau cobaan dalam hidup sudah ditentukan oleh Allah. Dengan demikian, dia dapat menerima ujian itu dengan lebih sabar dan tenang, tanpa terbebani oleh perasaan cemas atau gelisah. Ketika kita yakin Allah memiliki rencana terbaik,
kita akan lebih mudah menerima takdir. Yang kedua, mencegah sifat sombong. Orang yang sukses tidak akan sombong karena menyadari bahwa segalanya adalah ketetapan Allah. Berarti, keimanan kepada qadar Allah juga mencegah kita untuk bersifat sombong, terutama ketika kita meraih kesuksesan. Kita menyadari bahwa segala pencapaian adalah atas izin dan takdir Allah, bukan hanya karena usaha kita semata. Ini akan membuat kita tetap rendah hati dan tidak lupa bersyukur. Dan yang terakhir, mendorong usaha dan doa. Meskipun segala sesuatu telah ditetapkan, manusia tetap diperintahkan untuk berusaha dan berdoa. Beriman kepada qadar tidak berarti kita hanya pasrah begitu saja, tapi kita tetap berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Dengan demikian, usaha dan doa menjadi saran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perbedaan qadar dan qada. Qada adalah ketetapan Allah yang sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Ia bersifat azali, yang artinya sudah ada dalam pengetahuan dan kehendak Allah dari awal dan tidak bisa diubah. Jadi, qada ini adalah takdir yang sudah ditentukan secara pasti dan tidak akan berubah. Sedangkan qadar adalah perwujudan atau manifestasi dari ketetapan Allah tersebut dalam kehidupan kita, yaitu apa yang terjadi di dunia ini. Qadar adalah bagaimana ketetapan Allah itu terwujud dalam bentuk kejadian-kejadian tertentu yang kita alami. Meskipun sudah ditentukan, ada beberapa aspek dalam qadar yang bisa dipengaruhi oleh usaha dan doa kita. Qadar Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kesehatan. Allah telah menentukan umur setiap seseorang, yang berarti kita tidak bisa mengubah batas usia kita yang sudah ditetapkannya. Namun, dengan menjaga kesehatan tubuh melalui pola makan yang sehat, berolahraga, tidur yang cukup, dan menjaga kebersihan, kita bisa memperpanjang umur secara relatif. Ini menunjukkan bahwa meskipun umur telah ditentukan, usaha kita untuk menjaga kesehatan bisa mempengaruhi kualitas hidup kita. Yang kedua, rezeki. Rezeki setiap seseorang sudah ditentukan oleh Allah. Namun, Allah memberikan jalan bagi setiap orang untuk berusaha dan berdoa agar rezekinya bertambah. Dengan bekerja keras, berbisnis, atau melakukan usaha lainnya, seseorang bisa mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Selain itu, doa juga sangatlah penting dalam menarik rezeki yang lebih berkah. Ini menunjukkan bahwa meskipun rezeki sudah ada ketetapannya, manusia tetap dapat berusaha untuk memperoleh lebih banyak. Dan yang terakhir, pendidikan dan kesuksesan. Takdir juga berlaku dalam hal pendidikan dan kesuksesan. Seseorang yang rajin belajar dan berusaha keras cenderung akan mencapai kesuksesan lebih besar dibandingkan dengan mereka yang malas atau tidak berusaha. Kesalahan dalam memahami qadar Allah. Kesalahan pertama,
menggunakan takdir sebagai alasan atau tidak berusaha. Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam memahami qadar Allah adalah ketika seseorang menggunakan takdir sebagai alasan untuk tidak berusaha. Misalnya, ada orang yang berpikir rezeki sudah ditentukan, jadi tidak perlu bekerja keras. Padahal, keimanan kepada qadar Allah tidak berarti kita hanya duduk diam dan pasrah. Allah telah mengajarkan kita untuk berusaha dan berdoa, meskipun kita meyakini bahwa segala sesuatu sudah ditentukan. Dan kesalahan yang kedua, menganggap takdir menghilangkan keadilan Allah. Beberapa orang merasa bahwa jika takdir sudah ditentukan, maka tidak ada lagi kebebasan atau keadilan dalam kehidupan. Padahal Allah sangat adil dalam segala keputusannya. Allah memberikan kita kebebasan dalam banyak aspek hidup, dan kita akan dihisab berdasarkan usaha dan perbuatan kita. Qadar Allah dalam perspektif ilmu pengetahuan. Yang pertama, determinisme dalam sains. Segala peristiwa di alam semesta dianggap ditentukan oleh hukum alam yang pasti. Jika kondisi awal suatu sistem diketahui, masa depannya bisa diprediksi sejalan dengan pandangan takdir yang teratur. Yang kedua, ketidakpastian dalam fisika kuantum. Pada tingkat partikel subatomik, prinsip ketidakpastian menunjukkan bahwa ada unsur probabilitas dan ketidakpastian dalam perkembangan sistem, memberi ruang bagi perubahan yang tak terprediksi. Qadar Allah dalam perspektif filsafat. Yang pertama, determinisme. Semua peristiwa di dunia ini dianggap sudah ditentukan oleh Tuhan, sejalan dengan pandangan takdir yang digariskan. Yang kedua, kehendak bebas. Manusia dianggap memiliki kebebasan untuk memilih tindakan mereka, meskipun takdir Tuhan tetap ada. Ini menciptakan ketegangan antara takdir yang ditentukan dan kebebasan memilih. Kesimpulan, dalam Islam terdapat ajaran yang mengajarkan keseimbangan antara keimanan terhadap qadar Allah dan ikhtiar. Keimanan terhadap qadar berarti meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah. Baik itu baik ataupun buruk, segala keputusan hidup, nasib, rezeki, dan jodoh merupakan bagian dari takdir Allah yang harus diterima dengan lapang dada. Namun, meskipun takdir sudah ditentukan, Islam juga mengajarkan pentingnya ikhtiar, yaitu usaha yang dilakukan oleh manusia. Allah memberikan kebebasan kepada umatnya untuk berusaha, berdoa, dan melakukan segala yang terbaik dalam mencapai tujuannya. Ikhtiar ini merupakan kewajiban untuk mencapainya dengan selalu mengadakan pertolongan Allah dalam setiap langkah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.